Namaku Tairun. Aku Uniqua. Aku Tasya. Namaku Auster. Namaku Asep. Dan kami adalah sahabat. Ohayo minasan. Pola kalimat yang pertama ditujukan untuk yang mahir. Contoh pola kalimatnya, nani nani wa nani nani ga jouzu desu. Nani nani yang pertama diisi dengan kata bentuk orang. Nani nani yang kedua diisi dengan kata bentuk hal. Contohnya, Azril sangwa puransugo ga jouzu desu. Artinya, Azril mahir dalam bahasa Prancis. Iba sanwa pinpon ga jouzu desu. Iba mahir dalam pingpong. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu Teni sangwa sugakuga jouzu desu, yang artinya Teni mahir matematika. Contoh pola kalimat yang pertama, kakak sanwa samandansu ga jouzu desu. Artinya, kakak tidak mahir dalam tarian saman. Contoh selanjutnya yaitu Madam sangwa dan suga jouzu desu. Madam mahir dalam menari. Contoh pola kalimat yang pertama, Sarah sangwa utaga jouzu desu. Sarah mahir bernyanyi. Contoh kalimat kedua untuk menyatakan ketidakmahiran seseorang. Partikelnya adalah nani nani wa nani nani ga gaeta desu. Contohnya Rahman Sanwa dan Suga eta desu. Rahman tidak mahir menari. Contoh pola kalimat yang kedua, Tessa sangwa duit sugoga heta desu. Tessa tidak mahir bahasa Jerman. Contoh pola kalimat yang kedua, Kiki sanwa jaipong dansu ga heta desu. Kiki tidak mahir tarian jaipong. Contoh selanjutnya, Najira sangwa gitaga heta desu. Nazira tidak mahir bermain gitar. Contoh selanjutnya yaitu Siti sanwa support suga heta desu. Siti tidak mahir olahraga. Untuk contoh selanjutnya, Yeni sangwa sui eiga heta desu. Artinya, Yeni tidak mahir berenang. Lanjut ke pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat ini digunakan untuk ungkapan mendapat pujian. Contoh partikelnya yaitu nani nani wa nani nani ga jouzu desu ne. Nani nani yang pertama atau titik-titik yang pertama digunakan untuk kata benda orang. Nani nani yang kedua atau titik-titik yang kedua digunakan untuk kata benda hal. Contoh pola kalimatnya adalah Aji sangwa eigo ga jouzu desu ne. Aji mahir dalam bahasa Inggris. Lalu Aji menjawab, ye mada desu. Tidak begitu mahir. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Aji sangwa shirato ga jouzu desu ne, yang artinya Aji mahir ya silatnya. Kemudian dijawab dengan iye mada desu, yang artinya tidak begitu mahir. Contoh pola kalimat yang ketiga, Kika sanwa eigo ga jouzu desu ne. Kika mahir bahasa Inggris. Dijawab, ye mada desu. Tidak, belum begitu mahir. Contoh selanjutnya, Dira sangwa eigo ga jouzu desu ne. Dira mahir bahasa Inggris. Dijawab, ye mada desu. Tidak begitu mahir. Contoh selanjutnya yaitu Rahman sanwa we puku ga jouzu desu ne. Rahman mahir menyanyi ya. Mada desu. Tidak begitu mahir. Contoh pola kalimat yang ketiga, Pepian sangwa furansugo ga jouzu desu ne. Pepian mahir bahasa Jerman. Dijawab, iye mada desu. Tidak, belum begitu mahir. Ohayo minasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola kalimat yang keempat. Pola kalimatnya yaitu nani nani to nani nani dochira ga tokui desu ka. Pada nani-nani yang pertama diisi dengan kata bentuk hal yang pertama, kemudian pada nani-nani yang kedua diisi juga dengan kata bentuk hal yang kedua. Untuk menjawabnya yaitu dengan nani-nani no hou ga tokui desu. Nah, nani-naninya diisi dengan kata bentuk hal. Pada pola kalimat yang keempat ini, tujuannya adalah untuk menyatakan lebih mahir yang mana antara kata bentuk hal yang pertama dengan kata bentuk hal yang kedua. Sebagai contohnya, dansu to dochira ga tokui desu ka, yang artinya lebih mahir mana tarian dengan alat musik. Kemudian dijawab dansu no hou ga tokui desu, yang artinya mahir tarian atau lebih mahir tarian.
Contoh selanjutnya, Dansuto ga Kidochira ga Tokoi desu ka? Mahir mana menari dan bermain alat musik? Dijawab, Dansuno hoga Tokoi desu. Lebih mahir menari. Contoh pola kalimat yang keempat. Nihongo to eigo ga kakui desu ka? Lebih mahir yang mana? Bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dijawab, Nihongo no hoga kakui desu. Bahasa Jepang lebih mahir. Lalu contoh pola kalimat selanjutnya adalah Pueto gandang dochiraga tokui desu ka? Mahir mana bermain suling dan bermain gendang? Dijawab, Pueno hoga tokui desu. Bermain suling lebih mahir. Contoh pola kalimat yang keempat. Dansuto uta dochiraga tokui desu ka? Antara menari dan bernyanyi, mana yang lebih mahir? Dijawab, Dansuno houga tokui desu. Lebih mahir menari. Lanjut pola kalimat selanjutnya yaitu badminton to karate do chiraga tokoi desu ka? Mahir yang mana karate dan badminton? Karate no houga tokoi desu ka? Lebih mahir karate. Pola kalimat yang kelima digunakan untuk menyatakan perkiraan jangka waktu kegiatan. Kalimatnya nani-nani, gurai, nani-nani, o narimasita. Nani-nani pertama diisi dengan kata bentuk waktu, dan nani-nani kedua diisi dengan kata bentuk hal. Contohnya, ichinen, gurai, uta o narimasita. Belajar menyanyi kira-kira 1 tahun. Kemudian ada jangka waktu. Di sini ada jangka waktu bulan dan juga tahun. Untuk jangka waktu bulan menggunakan kagetsu. Contohnya, Ichi kagetsu 1 bulan, Ni kagetsu 2 bulan, Sang kagetsu 3 bulan, Yong kagetsu 4 bulan, Go kagetsu 5 bulan, Rotsa kagetsu 6 bulan, Nana kagetsu 7 bulan, Hachi kagetsu 8 bulan, Kyu kagetsu 9 bulan, dan Nan kagetsu 10 bulan. Kemudian ada jangka waktu tahun menggunakan nen. Contohnya, Ichinen 1 tahun, Yinen 2 tahun, Sanen 3 tahun, Yonen 4 tahun, Gonen 5 tahun, Rokunen 6 tahun, Nananen 7 tahun, Hachinen 8 tahun, Kyunen 9 tahun, Junen 10 tahun. Kemudian ada donogurai, itu menunjukkan berapa lama. Contohnya adalah Ichinen gurai hong onarai masita, yang artinya belajar bahasa Jepang kira-kira 1 tahun. Contoh selanjutnya, Gohen gurai nihongo onarai mashita. Belajar bahasa Jepang kira-kira 5 tahun. Contoh pola kalimat yang kelima. Go kagetsu gurai eigo o naraimasita. Belajar bahasa Inggris kira-kira 5 bulan. Selanjutnya yaitu Gohen ngurai Arabiago onarai masita. Belajar bahasa Arab kira-kira 5 tahun. Contoh selanjutnya, Go kagatsu gurai nihongo o narai mashita. Belajar bahasa Jepang kira-kira 5 bulan. Kemudian ada pola kalimat yang keenam. Dono gurai nani-nani o naraimasitaka. Nani-nani yang pertama diisi dengan kata benda hal. Kemudian dijawab, nani-nani gurai naraimasita. Nani-nani yang pertama diisi dengan kata benda jangka waktu. Contohnya, Dono gurai nihongo o naraimasitaka. Belajar bahasa Jepang kira-kira berapa lama? Dijawab, Sang kagetsu gurai naraimasita. Kira-kira 3 bulan. Contoh selanjutnya, Dono gurai dan suonarai mashitaka. Belajar menari berapa lama? Lalu dijawab, Yon kagetsu gurai narai mashita. Kira-kira 4 bulan. Contoh selanjutnya, Dono gurai Arabiago narai mashitaka. Belajar bahasa Arab kira-kira berapa lama? Dijawab, Ninen gurai narai mashitaka. Kira-kira 2 tahun. Contoh pola kalimat yang keenam. Dono gurai pingpong o narimashitaka. Belajar pingpong kira-kira berapa lamanya? Dijawab dengan Yong kagetsu gurai narimashita. Kira-kira 4 bulan lamanya. Selanjutnya yaitu Dono gurai eigo onarai mashitaka, yang artinya kira-kira berapa lama belajar bahasa Inggris. Kemudian dijawab dengan Go kagetsu gurai narai mashita, yang artinya kira-kira 5 bulan lamanya.
Contoh selanjutnya yaitu Donogurai Suei Manarai Masitaka. Belajar renang berapa lama? Dan jawabannya Yantoka Yosugurai Narai Masita. Kira-kira 4 bulan lamanya.